Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Waduh, sudah beberapa hari kita tidak berjumpa ya. Karena situasi yang tidak memungkinkan. Saat ini sedang dilanda apa ya? Virus corona. Tapi ternyata ada manfaatnya loh anak-anak, karena kita diingatkan kembali tepat apa yang akan kita pelajari hari ini adalah berkaitan bagaimana kita disiplin di lingkungan kita. Lingkungan kita itu di mana anak-anak? Lingkungan kita itu tempat kita tinggal, tempat kita pergi, kemanapun kita berada itu adalah lingkungan kita. Nah, kemarin anak-anak, Bu Reni berterima kasih karena sudah menyelesaikan tugas dari halaman 127 yang membicarakan tentang lingkungan seperti apa yang sebenarnya anak-anak inginkan, ya kan? Semua sudah mengerjakan. Tentu anak-anak sudah memilih bagian di mana anak-anak menggambar bagian yang tersenyum atau sudah melakukan. Nah, semua orang membuang sampah pada tempatnya, contohnya itu ya, itu pasti anak-anak juga merindukan. Tapi kenapa ya itu harus kita lakukan? Dan sebagai anak-anak Tuhan, apa yang dapat kamu lakukan agar lingkungan kita bersih dan indah? Ternyata ada dasar firman-Nya anak-anak. Nah, firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 2 ayat 15 itu mengatakan demikian loh anak-anak. Coba anak-anak bisa ikut membaca bersama-sama ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu kepada mereka selama ada di langit di atas bumi. Artinya selama kita hidup, tugas manusia yang pertama di Taman Eden juga merupakan tugas kita bersama. Dan anak-anak, seperti halnya ini ya, gambar ini bersih, indah, sangat ya, pasti kita akan seneng kalau kita melihat suasana seperti itu. Nah, tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara alam. Itu bukan cuma kalau mengusahakan itu para petani, para tukang kebun, tidak, tapi kita semua punya tugas untuk memelihara alam. Kenapa kita harus memelihara alam? Itu tugas yang diberikan oleh Tuhan agar alam ini tidak punah, agar alam ini tidak habis, sehingga kita bisa bertahan hidup. Untuk itu, apa yang harus anak-anak lakukan terhadap lingkungan anak-anak? Sebagaimana anak-anak yang sudah kemarin kerjakan, anak-anak punya tugas. Misalnya, ya, bagaimana kita harus memiliki tanaman, ya. Tanaman itu bagaimana supaya tetap bertumbuh subur? Harus kita siram dengan air, harus kita beri pupuk, ya, harus kita siangi, kita ambilin, cabutin itu rumputnya supaya bisa bertumbuh dengan subur. Nah, kemudian anak-anak tidak cuma itu ya, kita menanami kembali. Kalau apa yang sudah kita tanam kok sudah menghasilkan buah, kita tanami kembali, kemudian kita siram kembali, kita pupuk. Nah, kira-kira itu yang bisa kita lakukan di sekitar kita. Nah, anak-anak, Bu Reni juga punya tugas untuk semua itu. Nanti anak-anak akan mengerjakan di halaman 132. Nah, di situ ada tuliskan kata sudah dan belum pada kolom yang kosong ini. Misalnya 1, menanam pohon, menanam bunga, menyiram. Ini anak-anak sudah melakukan apa belum? Kalau sudah berarti di sini ditulisin ya, belum atau sudah. Kemudian ini diwarnai. Jadi artinya anak-anak punya tugas untuk memfotokopi ini. Jelas anak-anak? Jadi tugas kita adalah mengusahakan dan memelihara lingkungan sekitar kita. Tidak cuma menanam tanaman, tapi kita juga membuang sampah pada tempatnya. Nah,
Kenapa hari ini kita diminta untuk mencuci tangan sebelum makan, sebentar-sebentar mencuci tangan. Ini virus corona yang sedang menjalar dengan mudah melalui ya kontak. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang terkena virus, kita akan gampang terjangkit penyakit itu. Maka kita belajar, kita diingatkan kembali belajar mencuci tangan sebelum makan. Makan itu ya makan cemilan, makan permen, makan apapun, dimanapun tangan kita harus bersih. Itu salah satunya. Maka buang sampah pada tempatnya juga membuat lingkungan kita jadi bersih dan semuanya akan membuat kita nyaman. Ya anak-anak, ini pelajaran yang bisa kita pelajari hari ini. Jadi Bu Reni berharap anak-anak nanti mengerjakan halaman 132. Terima kasih ya anak-anak, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan anak-anak, bagaimana anak belajar untuk disiplin terhadap lingkungan kita dimanapun anak-anak berada. Begitu ya, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.